أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berada di penghujung bulan suci Dzulqa'dah. Kita berharap mudah-mudahan Allah bersihkan kita dari dosa-dosa kita, sucikan jiwa kita, perbaiki amal kita, keluarga kita, masukkan kita ke dalam rahmat-Nya dan barisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, hari Jumat, kita beralih sementara waktu dari surat Yasin, yang insya Allah kita lanjutkan pada hari Senin ya. Kita beralih untuk belajar dari kisah keberanian, kecerdasan seorang nabi yang dijadikan ikutan oleh para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar imam. Di samping seorang nabi dan rasul, beliau juga mendapatkan gelar imam. Karena apa? Beliau menjadi induk dari ajaran tauhid dan juga induk dari para nabi yang datang setelahnya. Setelah Nabi Ibrahim, kita tahu beliau memiliki dua orang anak. Yang pertama Ismail yang melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ishak yang menjadi kakek bapak dari Bani Israel. Nah, beliau menjadi contoh bagi para nabi dan para rasul, begitu pula untuk semua orang yang beriman yang datang setelah beliau. Nah, kita akan baca beberapa ayat dari suratul Baqarah, dimulai dari ayat 258, 59 dan 260. Tapi terlebih dahulu kita baca Ummul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Pada kajian kita di surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bukti kekuasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa menghidupkan mereka yang telah mati. Bagaimana tidak? Kehidupan semua berasal dari Allah. Kematian juga terjadi atas izin Allah. Kalau kita sebagai makhluk yang dihidupkan, kita terikat dengan ketentuan Allah. Tapi Allah yang menghidupkan dan mematikan, kehidupan dan kematian berada dalam genggaman. Nah, pada kali ini kita akan melihat bagaimana dialog antara Ibrahim, seorang pemuda yang cerdas, berani, tidak gentar untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah kesyirikan, di tengah-tengah kemusyrikan kaumnya, bahkan didukung oleh penguasa pada saat itu yang dikenal di tengah-tengah kita bernama Namrud. Ketika Ibrahim menunjukkan penentangan, pembangkangannya, bahkan menghancurkan berhala yang mereka sembah, lalu membuka kebodohan mereka di hadapan mereka, bagaimana mereka menyembah benda-benda yang mereka buat dengan tangan mereka yang tak mampu melindungi diri mereka. Hingga Ibrahim mengatakan, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah, betapa bodohnya kalian, betapa menjijikkannya kalian dengan apa yang kalian sembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kali ini Ibrahim dipanggil oleh raja penguasa yang berkuasa pada saat tersebut. Lalu sang raja memanggil dirinya, bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Ibrahim di sini hadirin sekalian menyampaikan argumentasi yang amat indah dengan penuh ketenangan, tanpa emosi dan tidak mengikuti cara orang yang bodoh berdebat dan berdialog. Allah berfirman, alam tara ilalladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apa kamu tidak melihat kepada siapa? Kepada seorang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya. Mentang-mentang dia diberikan kekuasaan, ya, dia mempergunakan kekuatan dia untuk menekan Ibrahim dengan logikanya yang lemah, yang tidak dapat diterima oleh akal. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim berkata kepada penguasa tersebut,
Ketika bertanya siapa Tuhanmu, dia mengatakan Tuhanku yang kuasa menghidupkan dan mematikan. Si raja langsung menjawab, qala ana uhyi wa umit. Bukan hanya Tuhanmu yang kau sebutkan tadi, ana uhyi wa umit, saya juga kuasa menghidupkan dan mematikan. Lalu dia memanggil 2 orang, lalu dia perintahkan penjagalnya bunuh satu, biarkan yang satu tetap hidup. Dia berkata kepada Ibrahim, bukankah kamu lihat saya menghidupkan juga dan mematikan? Saya membiarkan yang satu hidup, yang satu mati. Ibrahim bisa saja mendebat sang raja dalam hal ini, tapi akan terpancing masuk dalam perdebatan kusir. Kalau dia lanjutkan, Ibrahim yang bakal kalah berhadapan dengan orang bodoh. Maka Ibrahim mengajukan argumentasi yang tidak terfikir oleh raja. Qala fa innallaha, qala Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhanku menerbitkan matahari dari arah timur menuju ke arah barat. Kalau kamu benar-benar kuasa menganggap diri kamu sebagai Tuhan, fa'ti biha minal maghrib. Sekarang kau balik, terbitkan matahari dari barat menuju ke timur. Fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah raja yang ingkar dan sombong ini. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah petunjuk terhadap orang-orang yang zalim. Begitu sang raja tak mampu menjawab, tak mampu menggunakan kekuatan logika, apa yang dilakukan? Dia gunakan logika kekuatan, dia perintahkan untuk membakar Ibrahim. Ini merupakan senjata raja-raja, penguasa-penguasa yang zalim, tidak mampu berdialog menggunakan kekuatan logika, dia balik gunakan logika kekuatan seperti Firaun. Ketika tidak berhasil berdialog bersama Nabi Allah Musa, dia berkata kepada kaumnya, daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Izinkan saya untuk membunuh Musa, biarkan dia meminta kepada Tuhan. Inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardil fasad. Saya takut nanti Musa akan mengubah agama kalian dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Yang merusak Firaun, atau dia balik mengatakan bahwa Nabi Musa yang merusak. Aneh gak? Begitulah kekuatan-kekuatan yang zalim selalu dengan logika kekuatannya membalik keadaan. Nah, ini merupakan satu kasus yang terjadi antara Ibrahim yang mengantarkan dirinya untuk menuju, hadirin sekalian, apa? Tempat pembakaran dirinya, tapi dia tidak gentar. Ketika dia dilemparkan ke dalam api, ucapan beliau sederhana, kalau kalian berpegang kepada selain Allah, berpegang pada kekuatan kalian, adapun saya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah selamatkan Ibrahim. Allah perintahkan api yang tadinya membakar dan panas menjadi sejuk dan membelai Ibrahim dengan belayan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Jadi kita lihat, hadirin sekalian, Ibrahim di sini di hadapan raja ketika ditanya siapa Tuhanmu? Tuhanku yang menganugerahkan kehidupan dan juga menentukan kematian. Ada enggak selain Allah yang mampu melakukan? Baik itu nabi, rasul, ulama, tidak ada satupun yang mampu untuk melakukan ini. Nah, sekarang berlanjut kepada ayat berikutnya. Ini kejadian pada seorang nabi dari Bani Israel yang bernama Uzair. Uzair juga disembah oleh orang-orang Yahudi dan mereka menganggap Uzair ini anak Tuhan. Sebagaimana umat Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih anak Tuhan. Nah, orang-orang yang bodoh dari orang-orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Tuhan karena menunjukkan hal-hal yang amat menakjubkan. Nah, kita ikuti. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kebetulan orang ini, baik itu bernama Uzair atau yang lain, dia berlalu di satu perkampungan yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya.
Di kampung tersebut terdapat tulang belulang. Tulang belulang peninggalan dari penduduk tersebut. Kemudian juga pohon-pohon yang runtuh, rumah-rumah yang hancur. Ketika dia melintas di tengah kampung tersebut yang telah ditinggalkan dan hancur, penuh dengan bekas-bekas kematian, dia bertanya-tanya dalam hatinya, qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana kiranya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan semua ini setelah kematiannya? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksakan orang untuk beriman, tapi memberikan keterangan, bukti, argumentasi yang tak terbantahkan. Ketika orang ini bertanya-tanya di hatinya bagaimana Allah akan menghidupkan mereka yang telah mati, bukan berarti dia ragu terhadap Allah, tapi dia bertanya-tanya bagaimana caranya. Allah tunjukkan padanya, fa'amatahullah mi'ata amin thumma ba'atha. Allah matikan dirinya, wafatkan dirinya selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dia wafat, penduduk tempat dia tinggal juga sudah berganti dengan orang lain. Tahu-tahu Allah hidupkan kembali. Begitu dia hidup, dia tidak merasa dia terus melalui selama 100 tahun. Lalu Allah bertanya pada hamba tersebut melalui malaikatnya otomatis, kam labithta, kira-kira berapa lama kamu tertidur? Dia mengatakan qala labithtu yauman au ba'da yaum, paling-paling saya tertidur 1 hari atau setengah hari. Waktu dia mendengarkan jawaban qala bal labithta mi'ata am, kamu sudah tertidur selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Sekarang kamu lihat minumanmu yang kamu bawa sama makanan yang menjadi bekal kamu tidak mengalami kerusakan sedikit pun selama 100 tahun. Sedangkan himar yang ditunggangi telah berubah menjadi tulang belulang. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Sekarang wanzur ila wanzur ilal 'idham kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Sekarang kamu perhatikan kepada apa? Tulang-tulang dari keledaimu. Kamu saksikan depan mata kamu langsung bagaimana kami menyusunnya, menghidupkan kembali, setelah itu kami bungkusnya dengan daging. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Dan lihat keledaimu, kami akan jadikan kamu sebagai bukti bagi umat manusia. Tahu-tahu apa? Di depan mata Uzair dia menyaksikan himar tersebut kembali tegak, tersusun tulangnya, terbungkus dengan daging dan kulit, kembali menghampiri dirinya. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Lihat keledaimu, kami akan jadikan kamu sebagai bukti bagi manusia. Wanzur ilal 'idham. Sekarang depan mata kamu langsung. Lihat tulang belulang dari keledaimu. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami membangun kembali, thumma naksuha lahma. Kemudian kami bungkus dengan daging dan kulit. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Begitu jelas di hadapan dia kehidupan bangkit tanpa cara, ya, yang ditunjukkan oleh Allah. Pada saat itu dia mengatakan bahwa sekarang saya tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Tuhanku maha kuasa atas segala sesuatu. Manusia karena terbiasa hidup di alam cara, pasti kalau melihat sesuatu dia bertanya, cara membuatnya bagaimana? Dilihat makanan seperti opor, katakan gudeg, atau melihat roti, dia bertanya kepada pembuatnya, bisa nggak kamu tunjukkan caranya bagaimana? Betul enggak? Tapi kalau Allah yang menghidupkan, mematikan, yang maha kuasa, di saat dia melakukan sesuatu tidak terikat dengan cara. Tidak terikat dengan cara. Nah, untuk membuktikan hal ini dilanjutkan kembali dengan kisah Ibrahim ketika dia bertanya kepada Allah. Ibrahim seorang yang cerdas, ingin betul-betul apa? Dia mengetahui sesuatu atas dasar ilmu. Nah, pada ayat berikutnya, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta.
Ketika Ibrahim berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, tunjukkan padaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang telah mati. Jadi yang diminta Ibrahim cara. Dia yakin bahwa Allah kuasa menghidupkan dan mematikan, tapi yang ingin dilihat oleh Ibrahim bagaimana caranya. Berarti dia beriman enggak? Dia beriman. Maka Allah bertanya, qala awalam tu'min, memangnya kamu belum beriman? Dijawab oleh Ibrahim, qala bala, saya sudah beriman, yakin ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar hati saya tentram, saya ingin betul-betul apa? Melihat bagaimana caranya engkau menghidupkan yang telah mati. Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepadanya bagaimana kehidupan lahir dan muncul tanpa cara-cara seperti yang berlaku di tengah-tengah kita. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Silahkan kamu ambil 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik. Setelah itu kamu cincang-cincang, satukan menjadi satu. Hingga tidak dapat dipisahkan. Ya, mana tubuhnya A, mana tubuhnya B. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Setelah itu kamu bagi-bagi dan letakkan pada setiap bukit sebahagian daripada daging burung tersebut. Setelah dibagi, disusun, ya, diletakkan di atas setiap bukit yang ada di depan matanya, fumad'uhunna ilaik. Setelah itu kamu panggil burung-burung tersebut. Begitu Ibrahim memanggil burung tersebut, ya'tina kasa'ya, itu burung langsung apa? Daging-daging yang telah berserakan bercampur, memisahkan dirinya, bersatu dengan bahagian tubuhnya, kemudian datang ke hadapan Ibrahim. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha azizun hakim. Begitu jelas baginya Allah menghidupkan tanpa cara-cara seperti yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mengatakan, sekarang saya benar-benar tahu bahwa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau perkasa tidak tunduk dengan sesuatu. Kalau kita mengikuti sesuatu, tunduk pada cara, terikat oleh hukum, kita nggak maha kuasa. Tapi Allah maha perkasa, dia tidak tunduk pada hukum dan aturan, karena yang menetapkan aturan hukum adalah Allah. Kita lihat di sini kecerdasan Ibrahim. Ketika Ibrahim meminta kepada Allah untuk menunjukkan caranya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak marah. Karena pertanyaan dasarnya ingin tahu. Berbeda dengan Bani Israel yang bertanya untuk meledek. Tanya pada Tuhanmu wahai Musa, sapi seperti apa yang mesti kami potong? Tanya pada Tuhanmu apa warna sapinya? Padahal kalau diperintahkan menyembelih seekor sapi, langsung dilaksanakan sapi apa saja selesai. Tapi mereka ternyata tidak yakin, bahkan gemar mengolok-olok Nabi mereka, padahal Nabi Musa yang telah menyelamatkan mereka. Nah, alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW dalam berbicara beradab di hadapan Allah. Bukan seperti Bani Israel yang mengatakan, pergi kamu bersama Tuhanmu wahai Musa, kalau sudah menang baru kami akan masuk. Itu sikap kurang ajar. Nah, Ibrahim di sini menunjukkan betul-betul kecerdasannya, keberaniannya, dan dia tidak menginginkan untuk mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Ini yang perlu menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau kita pemuda hanya menggemukkan badan, banyak tidur, ya, atau berkumpul berdebat, menjadi seorang yang ahli dalam bidang perdebatan, kemudian meraih gelar yang tertinggi, kita bangga dengan jas yang kita pakaian, dengan gelar kita, atau dengan berbagai macam hal-hal yang dianggap merupakan kemegahan dunia, hal seperti ini sia-sia. Seorang petani lebih berharga karena petani bercocok tanam bukan hanya dimakan untuk dirinya, tapi dimakan untuk banyak orang. Betul tidak? Jadi kalau kita menjadi manusia bermanfaat untuk banyak orang, kita berakal, dan kita melakukan sesuatu betul-betul sesuai dengan kebenaran, baru ini nilai sebagai apa? Sebagai seorang manusia. Jadi anak-anak kita semua, kalau kita menjadi orang yang beriman, berarti menjadi orang yang berakal, berilmu, berani untuk melakukan yang benar, dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Dan mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang Allah jadikan sebagai manusia yang beriman, bertakwa, dan bermanfaat untuk bangsa kita, negara kita,
terutama sekali untuk keluarga kita semuanya. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya lebih dulu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita mulai 3 dulu ya. Kita mulai dari sana. Ya, dari kali sebelah kanan coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, Silakan. bagaimana tanggapannya atau hukumnya orang yang menggunakan ayat Al-Quran dengan kejahatan? Gimana? Menggunakan ayat Al-Quran dengan kejahatan, orang yang menggunakan ayat Al-Quran Menggunakan ayat Al-Quran untuk kejahatan. kejahatan. Contohnya ayat Al-Quran digunakan untuk memikat perasaan orang atau membunuh. Iya. Seperti Al-Quran digunakan untuk memelet, ya. Biasa dukun-dukun ketika dia ingin membodoh-bodohi orang yang datang padanya, dia mengatakan ini ilmu yang saya gunakan diambil dari Quran, ya. Diambil juga dari ajaran Rasul. Kamu jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Dia campur di antara yang hak dan yang batil. Digunakan katanya untuk apa? Untuk memelet perempuan, ya. Atau untuk mengirimkan hal-hal yang buruk bagi orang lain. Ini bukan merupakan tujuan Al-Quran. Ini merupakan penyimpangan dari apa? Quran yang merupakan rahmat, yang merupakan petunjuk dan nur. Oleh karena itu orang yang melakukan semacam ini merupakan orang-orang yang sebenarnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, membaca ayat Quran, setelah itu kita mohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apa? Merupakan hal-hal yang Allah janjikan sebagai syifa dan rahmat. Dan terkadang ayat-ayat Quran digunakan untuk apa? Untuk alat kampanye kotor. Pada zaman dulu, ya, ketika kalangan orang-orang yang anti pemerintah ingin menyerang Golkar, mereka membawakan ayat wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan dekati pohon ini, kamu akan tergolong orang yang zalim. Padahal maksud ayat ini beda dengan tujuannya. Digunakan untuk alat kampanye. Ini merupakan menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Ketika Golkar membela dirinya membacakan ayat kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama, bilang ini pohon beringin katanya. Pohon beringin mana ada buahnya hari sekali. Ini perbuatan apa? Yang tidak benar. Begitu juga kalangan PNI pada saat itu menggunakan apa? Suratul Baqarah. Suratul Baqarah, bagaimana sapi yang dapat menghidupkan orang yang telah mati, begitu juga PNI dapat menghidupkan bangsa Indonesia kembali setelah kematiannya. Ini kan merupakan perbuatan dosa yang luar biasa, menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya. Oleh karena itu tidak boleh sama sekali kita melakukan perbuatan seperti ini. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Tat. Apa hukumnya orang mencela nama orang tua yang lain, Tat? Seorang mencela orang tua orang lain. Kan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, di antara dosa yang amat besar, seorang yang mencaci maki orang tuanya sendiri. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana mungkin kita memaki-maki orang tua kita? Malah orang Arab punya kecenderungan membanggakan leluhur dan orang tuanya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, kamu memaki orang tua seseorang, kemudian orang tua tersebut anak tersebut akhirnya memaki orang tua kamu. Maka secara tidak langsung kamu memaki orang tua kamu. Betul tidak? Seperti firman Allah, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencaci diri kalian. Maksudnya apa? Kita mencaci orang, akhirnya orang mencaci kita, menimbulkan kebencian enggak? Kebencian. Jadi perbuatan buruk yang kita lakukan pada seseorang sebetulnya kita lakukan terhadap diri kita. Perbuatan baik yang kita lakukan pada orang sebetulnya kebaikannya kembali kepada kita berlipat-lipat ganda dari sisi Allah. Jadi orang yang melakukan kebajikan, orang yang paling beruntung dan mulia. Nah, bukan hanya terhadap orang tua tapi juga terhadap Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah
fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencaci maki sembahan-sembahan yang disembah selain dari Allah. Akhirnya karena kebodohan mereka mencaci maki Allah. Berarti kita termasuk orang yang membuka jalan untuk mencaci Allah. Nah, kalau kita ingin berbicara, berdialog dengan cara baik-baik bersama mereka, dekatkan mereka, ajak mereka untuk berpikir. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan para nabi yang lain. Ada lagi yang ketiga? Assalamualaikum Tat, izin tanya. Tat, kenapa Allah masih harus menciptakan dan menguji manusia kalau misalnya Allah sudah tahu apa yang terjadi di masa depan? Sekian. Baik. Saya ingin tahu perbuatan kita ini ya, dikendalikan oleh ilmu Allah bukan? Yang bertanya sekarang, kira-kira perbuatan kita ini dikendalikan oleh ilmu Allah tidak? Kalau perbuatan kita dikendalikan oleh ilmu Allah, berarti manusia bebas tanggung jawab. Betul enggak? Jadi kita harus tahu ya, bahwasannya ilmu Allah sabiqun la sa'iqun. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak dibatasi oleh dimensi waktu maupun ruang. Bagi Allah masa lalu, masa kini, masa yang akan datang sama. Tapi bukan berarti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan perbuatan manusia. Tapi kembali pada pilihannya. Nah, kalau seorang manusia memilih untuk menjauh dari rahmat Allah, Allah tunjukkan ini jalan rahmat Allah, jalan petunjuk yang mengantarkan kamu ke surga, ini jalan yang akan membuat kamu celaka. Ternyata manusia suka milih jalan menuju kecelakaan, yang sebagian lagi menuju rahmat Allah. Kira-kira bisa nggak Allah disalahkan dengan pilihannya? Nggak bisa disalahkan dengan pilihannya. Jadi Allah menciptakan manusia berbeda dengan malaikat-malaikat tanpa diberikan apa? Dorongan hawa nafsu seperti kita. Manusia diberikan nafsu, diberikan akal, diberikan ilmu. Dan Allah juga utus Rasulnya, turunkan kitabnya. Allah berikan pilihan buat manusia. Pilihan buat manusia yang memilih kebaikan, yang memilih untuk beriman, Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang menolak untuk mengikuti petunjuk Allah, silahkan dia ikuti Tuhan yang lain yang bisa memberikan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nggak? Nah, kembali sebagai contoh berkaitan dengan ilmu Allah. Kalau seandainya kita ini melihat cermin, cermin. Cermin memantulkan wajah kita. Ternyata apa? Ada hitam-hitam di wajah kita. Kita banting cermin. Kamu yang buat wajah saya menjadi hitam. Kira-kira salah nggak? Cermin hanya memantulkan wajah kita apa adanya. Begitu juga ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bagikan cermin, cuma cermin yang bisa apa? Bisa memindai masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dia mengetahui semua kejadian, tidak ada yang lepas daripada apa ilmunya. Tapi bukan berarti di saat manusia mencuri itu merupakan apa? Hal yang dikendalikan Allah. Dia berzina dikendalikan oleh Allah karena Allah tidak pernah sama sekali memerintahkan orang berbuat keji. Dia merupakan Tuhan yang maha suci. Jadi bagi kita semua yang harus kita lakukan dengan ujian ini, kita mengikuti petunjuk Allah, bimbingannya, menempuh jalan yang akan mengantarkan kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Ini perjuangan, tapi ada imbalannya. Hidup di dunia paling hanya beberapa puluh tahun, imbalannya surga yang kekal dan abadi dalam kenikmatan. Bahkan kenikmatannya beda dengan kenikmatan dunia. Jadi, sebagaimana pengumuman Allah, aku akan menempatkan di muka bumi makhluk yang berstatus sebagai khalifah yang artinya punya pilihan. Tapi Allah nggak tinggalkan begitu saja. Allah tunjukkan ya jalannya dengan Rasulnya, dengan kitabnya, dengan akal yang Allah berikan. Dan Allah juga tanamkan dalam jiwa manusia fitrah. Kalau berbuat baik hatinya senang. Kalau berbuat buruk hatinya. Kalau orang berbuat buruk ketahuan semua orang, malu gak? Malu kan? Kalau berbuat baik ketahuan semua orang, malu gak? Enggak. Berarti kan Allah dukung kita dengan segala kebaikan. Jadi
Jangan kita bertanya kenapa Allah ciptakan kita dengan pilihan, kemudian Allah masukkan sebahagian ke dalam surga, sebahagian ke dalam api neraka. Ketahuilah yang masuk surga dengan rahmat Allah, yang masuk neraka karena dia menzalimi dirinya, tidak mau mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dengan ujian ini anak-anak kita semua sekolah. Kalau sebahagian yang disekolahkan sama orang tuanya kerjaannya bolos, tidak masuk sekolah, habis waktunya untuk gadget. Waktu ujian gagal, yang disalahkan gurunya apa anaknya? Anaknya kan? Jadi dalam hal ini jangan kita menyalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan rahmat, tapi mari bersama-sama kita masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Habib Hussein pernah menyampaikan bahwa nikmat Allah yang terbesar adalah dikabulkannya doa kita. Hanya belakangan ini kita merasa bahwa seolah-olah udahlah nggak usah berdoa, kayaknya pasti banget. Salah satu indikatornya adalah setiap selesai sholat pengennya buru-buru, pengennya ngobrol, seolah-olah kita kayak udah cukup gitu. Padahal ini adalah sesuatu yang nikmat yang sangat besar. Betul. Apalagi bagi kami yang belum tahu cara berdoa, anak-anak kami gitu, Habib Hussein. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat besar yang tidak ada hijab antara kita dengan Allah pada saat Allah berkehendak doa kita. Nah, bagaimana Habib Hussein agar kita tuh selalu berada dalam doa, selalu berada dalam zikir, sehingga kita tidak terlalu banyak main-main di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya terangkan bahwa nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan buat kita bukan hanya pengabulan doa, tapi kita dapat berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Kita jumpai banyak orang kalau bisa berhubungan sama Bapak Presiden atau Menteri Fulan atau Jenderal Fulan, Polisi Fulan, dia merasa bangga luar biasa. Saya kalau mau hubungan sama Jenderal Fulan langsung tanpa perantara. Bangga gak? Saya bisa langsung bicara sama Pak Jokowi siang malam, ya, bahkan tengah-tengah malam saya langsung bisa bicara sama dia. Dia bangga hari sekalian punya kedekatan dengan Bapak Jokowi. Padahal Bapak Jokowi manusia yang biasa seperti kita kan. Kalau lagi sedih bisa nggak menghilangkan kesedihan kita? Kalau sakit bisa nggak ngobatin? Pak Jokowi juga suka sakit, betul nggak? Tapi kanugerah Allah yang paling besar buat kita ini, ya, kita bisa langsung berhubungan berdoa minta sama Allah tanpa perantara. Kenapa nggak butuh perantara? Karena Allah lebih dekat kepada kita dari perantara. Bayangkan lebih dekat kepada kita dari pembuluh darah jantung kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi berdoa langsung kepada Allah merupakan nikmat yang paling besar. Tinggal hati kita dipenuhi rasa baik sangka kepada Allah, yakin bahwa Allah akan mengabulkan kita. Kalau itu kebaikan, Allah akan kabulkan. Kalau itu keburukan, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Nah, berkaitan sehabis sholat, orang terkadang suka bangun. Kalau bangun untuk main-main, itu merupakan kerugian. Tapi Allah bilang dalam Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau kalian sudah selesai sekolah, silahkan menyebut nama Allah, mengingatnya, mau berdiri, berjalan, duduk atau tidur. Tapi kalau habis sholat dia nggak berdoa, dia nggak berzikir, sayang sekali. Saya sering meninggalkan pada saat sholat kelar, saya tinggalkan, karena di rumah saya imami lagi istri di rumah. Kalau sholat subuh sebagai contoh, pulang buru-buru apa? Mengimami ibu-ibu di rumah. Nah, orang bilang sholatnya sholat apa Ustadz? Jangan hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada masa Nabi dulu, Mu'adz bin Jabal sholat bersama Rasul, begitu pulang ke tengah kaumnya, dia sholat lagi memimpin kaumnya. Satu kali dia baca surat kepanjangan. Akhirnya kaum yang sudah mengantuk luar biasa karena kepanjangan bacaannya, sampai banyak dari mereka yang mengeluh sama Rasulullah. Rasulullah marah sama Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, kamu fatan buat orang nanti lari dari masjid. Ada jamaah kita karena imamnya kelamaan baca doa, tengah jalan Ustadz fulan yang baca langsung pulang lagi ke rumah hari sekalian. Jadi kalau bisa
jangan kepanjangan pada sebahagian hal. Betul nggak? Ada orang tua, ada yang lemah, ada yang jantungan. Jadi jangan sampai mereka mau masuk ke masjid, dengar yang baca kepanjangan, pulang ke rumah langsung hari itu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras di samping orang yang sedang mengerjakan sholat? Iya. Dan apakah ada dalil hadis atau dalil Al-Quran yang menjelaskan itu? Baik. Ketika Rasulullah sedang sholat di depan menjadi imam, yang di belakang makmum juga mengangkat suara. Rasulullah SAW tegur makmum di belakang untuk mendengarkan imam yang membaca. Begitu juga kalau ada orang sedang sholat, kita jangan membaca Quran keras-keras sehingga mengganggu orang tersebut yang menunaikan sholat. Jadi di masjid Nabi kita Muhammad SAW biasanya para sahabat saling menjaga untuk tidak mengganggu yang lain. Oleh karena itu pada kejadian bulan Ramadan, ketika datang malam Ramadan, sahabat kan mengaji, ada yang sholat, ya, akhirnya saling mengganggu satu dengan lainnya. Maka para sahabat berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa membaca Al-Quran, meresapi Al-Quran, tidak saling mengganggu. Akhirnya diambil kebijakan, diangkat Ubay bin Ka'ab menjadi imam, kemudian sahabat makmum di belakang Ubay bin Ka'ab selama 23 rakaat menghidupkan Ramadan. Prakteknya tidak ada contohnya dari Rasul, tapi anjurannya man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama lahu min dhanbi. Akhirnya Ubay bin Ka'ab membaca Al-Quran sebagai imam, sahabat makmum di belakangnya menghidupkan malam Ramadan. Besok malamnya Sayyidina Umar menyaksikan orang yang berkumpul sholat berjamaah, dia mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Karena Rasulullah gak melakukan, dilakukan tujuannya supaya masjid orang dapat bersama-sama menikmati Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran dalam suasana sholat bersama-sama. Berarti Sayyidina Umar melakukan bid'ah dengan melakukan sholat qiyamul lail bersama-sama. Kira-kira beliau salah nggak? Salah nggak dalam hal ini? Karena Sayyidina Umar yang melakukan, yang biasa suka membid'ah-bid'ahkan orang, gak berdaya hadirin sekalian. Tidak berdaya. Jadi dalam hal ini jangan kita ributkan orang yang sholat. Mau sholat 1000 rakaat silahkan. Yang penting jangan mengatakan ini harus wajib. Sholat tarawih gak wajib. Qiyamul lail bukan hal yang wajib. Yang sempat silahkan, yang gak sempat bisa melakukan sholat di rumah. Tapi jangan karena persoalan ini kita bercerai-berai, bersatu dalam agama Allah. Kita kerjakan yang positif, bangun masyarakat kita, ekonomi kita, yang kaya membantu berinfak untuk membantu yang miskin. Jangan ribut masalah sepele, tapi dimintain bantuan untuk saudaranya, dia menolak. Jadi mari bersama-sama kita resapi Al-Quran, kita hayati dan jadikan dia sebagai panduan hidup kita. Insya Allah kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.